narasumber kita yaitu Ibu Firda. Baik, Bu Firda ini mempunyai nama lengkap Firda Fitri Fatimah. Beliau lahir di Bekasi September tahun 1991. Beliau beragama Islam, status ini yang terbaru Bu Firda? Oh ya, belum menikah, jadi nanti kalau mungkin ada gitu boleh. Domisili yaitu beliau tinggal di Bekasi Timur. Lalu beliau mempunyai pendidikan S1-nya yaitu di Psikologi Universitas Gunadarma dari tahun 2009 sampai 2014. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya mengambil Psikologi Industri dan Organisasi Sains di universitas yang sama, yaitu di Universitas Gunadarma dari tahun 2014 sampai 2016. Kemudian beliau melanjutkan lagi ambil S3-nya yaitu Psikologi di tahun 2018 sampai 2024. Nah, saat ini beliau aktif pertama yaitu ketika di tahun 2010 sampai 2011, yaitu mempunyai pengalaman mengajar privat siswa SD dan SMA. Lalu di tahun 2012 sampai 2014 sebagai asisten laboratorium psikologi, dan aktif sampai sekarang dari tahun 2014 yaitu sebagai staf dan pengajar Universitas Gunadarma Fakultas Psikologi. Begitu rangkaian profil dari Ibu Firda Fitri Fatimah. Untuk lanjutannya kita akan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya tadi saya sudah diperkenalkan ya, saya kenalkan diri lagi dulu. Saya Firda, biasanya dipanggil. Kemudian untuk saat ini ibu-ibu, kita terima kasih banyak waktunya, tadi sudah pagi-pagi datang ke sini gitu kan ya. Kemudian bersedia untuk mau mendengarkan gitu ya sedikit materi yang akan saya sampaikan. Nah, mungkin awal mulanya saya sedikit dulu untuk mengatakan bahwa gak perlu terlalu tegang-tegang ya ibu-ibu ya. Jadi kita sharing-sharing aja, santai-santai aja, dan juga mohon izin juga nih dari yang memang sudah saya mungkin pelajari sebelumnya, saya hanya untuk bisa membagikan keilmuan saya tadi ini, mungkin kiranya nanti bisa bermanfaat buat ibu-ibu, terutama nanti berhadapan dengan anak-anak ataupun dengan diri ibu sendiri gitu, dan juga bapak ya Pak gitu ya, ada sendiri. Oke. Kalau dari judulnya Ibu tadi kan mengenali dan mengelola emosi gitu ya Bu. Sebelum saya mau masuk ke materi tentang emosinya itu sendiri, saya mau ngasih tahu dulu bahwa masa kanak-kanak di sini kalau usia PAUD sampai usia TK, sebenarnya di dalam psikologi perkembangan di situ ada tahapan perkembangan manusia ibu-ibu, dari mulai dari dalam rahim sampai kita meninggal. Namanya tahapan perkembangan gitu ya. Boleh? Nah, sedikit informasi buat pengetahuan ibu-ibu juga di sini bahwa di dalam teori sendiri pun yang namanya dalam kandungan tadi ya atau dalam rahim masih dalam prenatal itu sampai 3 tahun itu dikatakan infansi, toddler, bayi dan batita. Kemudian kalau untuk anak-anak yang masuk 3 sampai 6 tahun itu namanya early childhood atau kalau di bahasa Indonesia kan masa kanak-kanak awal gitu ya, yang tahapnya sekarang ini lagi PAUD sampai TK gitu ya Bu. Kemudian masuk ke umur 6 sampai 11 tahun, dia masuk ke tahapan yang namanya middle childhood atau masa kanak-kanak tengah. Lanjut itu di anak SD berarti ya Bu ya, anak SD kelas 1 sampai SD kelas 6. Berikutnya di umur 11 tahun sampai 20 tahun itu sudah masuk yang namanya dewasa. Tapi memang ada beberapa perbedaan gitu kan ya, ada beberapa tokoh yang mengatakan memang kalau dewasa gitu kan ya, dewasa itu dia masuknya ke umur mulai 18 tahun gitu kan, yang remaja mulai 11 sampai 15 tahun gitu kan ya, di tengah-tengah antara adolescence itu atau dewasa. Terus juga ada dewasa muda 20 sampai 40 tahun, kemudian dewasa tengah 40 sampai 65 tahun, terakhir yang usia lanjut usia gitu ya, yang terakhir nih tahapannya
misalnya 65 tahun ke atas. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah di usia yang early childhood atau yang di tahapan 3 sampai 6 tahun, begitu ya Bu. Karena dari setiap usia itu punya fase-fase yang berbeda Bu, dalam hal tadi kognitifnya, dalam hal afektifnya atau emosinya, dan dalam hal perilaku. Nah, saat ini saya fokusnya menjelaskan mengenai emosi untuk tahapan anak-anak di masa kanak-kanak awal atau early childhood ya Bu. Boleh lanjut Bu? Oke, pertama nih saya pengen tahu dari ibu-ibu sekalian. Kalau yang ibu-ibu tahu, emosi itu apa Bu? Yang ibu-ibu tahu. Kita kan sering denger ya, aduh aku tuh lagi emosi banget nih gitu kan ya. Pokoknya lagi sebel banget, tapi sebenarnya yang ibu-ibu tahu, emosi itu apa? Boleh Bu? Marah, oke, apa lagi Bu? Kesel, terus? Sedih, terus? Bahagia, apa lagi? Apa? Apa Bu? Oh, cemas, oke, ada lagi? Yang saya dengar kayak banyak kan tadi emosi yang tidak menyenangkan ya. Sebenarnya mungkin dari dalam diri ibu-ibu muncul gitu kan ya. Nah, di sini kita perlu tahu dulu sebenarnya tadi betul ya ibu-ibu, terima kasih sebelumnya. Apa itu emosi? Tadi yang ibu-ibu sebutin itu adalah jenis-jenis emosi namanya. Nah, sebelum kita masuk ke jenis, di sini ada definisi nih, atau kalau artinya apa sih emosi itu gitu ya Bu. Sebenarnya kita tahu emosi itu ada marah, ada cemas, ada bahagia, ada sedih. Tapi yang namanya arti emosi itu apa? Nah, kalau secara teori, emosi itu dari bahasa Latin yang artinya mover. Mover di sini adalah menggerakkan atau bergerak. Move gitu kan. Kalau move itu kan bergerak gitu ya Bu ya. Adanya gerakan. Nah, arti dari menggerakkan di sini adalah ada dorongan untuk bertindak. Ketika kita ngalamin suatu emosi, ada sesuatu yang pengen kita lakukan. Contoh, kalau ibu lagi marah, pengennya ngapain Bu? Makan, oke. Apa lagi? Ada lagi? Tidur, oke. Apa lagi Bu? Tadi ya Bu? Gosok kamar mandi, bukan cuci piring gitu ya, oke. Kalau ibu apa Bu tadi? Apa lagi ada? Jalan-jalan. Nah, makan bakso bener, itu juga saya gitu ya, makan ya Bu ya. Nah, tiap orang itu beda-beda. Apa yang dia rasakan emosinya, itu akan menggerakkan kita akan bertindak apa, gitu ya. Akan ada dorongan untuk bertindak. Tergantung nih, nggak ada yang salah Bu. Misalnya, Bu kalau saya marahnya jadi pengen bersih-bersih rumah, ya nggak apa-apa, gitu ya. Jadinya kan jadi bersih ya rumahnya, gitu kan ya. Tapi jangan marah-marah terus karena mau bersih-bersih ya Bu ya, atau yang bersih terus marah-marah, enggak gitu kan. Jadi tiap orang punya cara gitu kan ya, atau punya tindakan yang beda-beda ketika kita ngalamin suatu emosi. Tapi kalau secara definisi memang yang namanya emosi di sini adalah tadi ada menggerakkan, bergerak di mana di dalamnya ada dorongan untuk kita bertindak. Terus juga dikatakan bahwa yang namanya emosi itu ada keadaan atau proses yang dialami seseorang dalam merespon suatu peristiwa ataupun perilaku. Misalnya Bu, tadi Ibu lagi marah. Marahnya itu kan ada sebabnya ya Bu. Gitu kan ya. Penyebabnya itu bisa karena suatu peristiwa, bisa karena perilaku seseorang, atau apapun. Gitu kan ya. Nah itu namanya emosi Bu. Jadi wajar banget nih misalnya kalau ibu lagi marah, pasti marahnya ada sebabnya nih. Gitu kan ya, karena tadi dikatakan bahwa memang emosi itu adalah suatu keadaan atau proses yang dimana dialami dalam hal merespon suatu peristiwa. Ya, mau emosinya ada yang mungkin tadi jadi marah, peristiwanya sama nih Bu ya, peristiwanya sama nih. Tapi ada ibu yang responnya jadi marah, ada ibu yang responnya biasa aja rasanya. Nah itu tadi tergantung dari bagaimana ibu respon suatu peristiwa atau keadaan. Nah ini dia Bu, tadi yang ibu sebutin nih. Nah itu masuknya ke jenis-jenis emosi Bu. Ya kalau tadi ibu sebutin tadi banyaknya lebih kepada jenis emosi positif atau negatif Bu? Negatif gitu kan ya. Jadi emosi itu dia punya ada dua jenis. Yang pertama namanya emosi positif, yang kedua namanya emosi negatif. Apa aja ya Bu kalau emosi positif itu? Emosi positif itu contohnya
bahagia, senang, bersyukur, kemudian bangga, antusias, semangat, tenang. Nah, ketika ibu mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan, berarti ibu sedang mengalami yang namanya emosi positif. Gitu ya, Bu. Apa sih Bu yang dirasain ketika ibu-ibu mengalami emosi positif yang saya sebutin tadi? Rasanya gimana ke dalam diri ibu? Gimana? Tenang, oke. Terus jadi semangat gitu kan ya. Jadinya kayaknya ngejalanin hidup atau ngejalanin hari-hari lebih semangat gak sih Bu? Lebih kayaknya ringan banget itu rasanya ya. Rasanya tenang gitu kan ya. Perasaannya bersyukur gitu ya Bu ya. Itu ketika kita ngalamin emosi positif. Nah, bagaimana jenis emosi yang kedua? Namanya emosi negatif. Contohnya ada marah, ada sedih, ada tertekan, ada kecewa, ada bingung, ada frustasi, dan lain sebagainya. Nah, ketika ibu lagi ngerasain emosi negatif, apa yang dirasain sama ibu atau badan ibu mungkin atau pikiran ibu lebih seperti apa bedanya ketika ngalamin emosi negatif? Gak bergairah, oke. Pengennya kayaknya aku gak mau kemana-mana deh, pengennya gak mau ngerjain apa-apa gitu kan ya, gak mau pergi mana-mana di rumah aja misalnya gitu ya Bu ya. Asal langsung gak umat gitu ya Bu. Oke. Jadi ketika banyak orang-orang yang tadi merasakan emosi negatif, kok asam lambung saya jadi kumat ya Bu, gitu kan ya. Kok saya jadi pusing ya Bu ya kepalanya ya gitu kan. Kok saya jadi males ya, jadi lemes ya. Karena memang yang namanya emosi tadi saling berhubungan antara tubuh kita, pikiran kita, dan perasaan kita ibu-ibu, gitu ya. Kalau kata orang bilang misalnya ya Bu, kalau yang tadi sakit lambung, telat makan apa enggak, ada yang dipikirin gak Bu, misalnya gitu ya. Karena memang ternyata yang namanya kalau ada istilah mind, body, and soul gitu kan ya, pikiran kita, tubuh kita itu semua terhubung ibu-ibu. Bisa jadi kita ngerasain tadi misalnya pusing, sakit perut atau asam lambung bukan karena faktor tadi misal eksternal yang makanan ya Bu, tapi bisa jadi tadi kita lagi ngerasain apa sih Bu, lagi stres, lagi punya pikiran, nah itu bisa pengaruh ke dalam fisik kita Bu, gitu ya Bu ya. Jadi itu terhubung istilah antara pikiran kita, perasaan kita, dan juga tubuh kita. Gitu. Jadi tadi di sini jenis emosinya ada dua, yaitu positif dan negatif. Nah kalau saat ini nih saya mau nanya Bu, kalau sekarang ibu lagi ngerasain emosi yang mana Bu? Positif atau negatif? Saat ini positif. Yang lain nggak apa-apa loh Bu kalau ada yang lagi ngerasain emosi negatif gitu, karena tadi ya artinya apa? Kita masih bersyukur bisa merasakan sebuah emosi. Itu kan ya, kita punya suatu perasaan yang bisa jadi ada orang yang ngerasainnya ini nggak tahu nih ngerasainnya apa ya gitu kan, atau mungkin dia tidak mengenali emosinya tuh emosi apa. Ketika ibu udah tahu, berarti ibu udah, oh iya saya lagi marah nih, lagi sedih, ibu udah minimal udah tahu, ibu udah kenal bahwa ibu tuh lagi ngerasain itu, gitu ya. Nah, berikutnya Bu, di sini kalau kita terkait sama anak ya Bu ya, tadi usia 3 sampai 6 tahun di mana masih tahapan yang namanya masa kanak-kanak awal atau early childhood, emosinya gimana ya mereka gitu kan ya. Pertama, untuk anak-anak dengan usia 3 sampai 6 tahun atau masa kanak-kanak awal, mereka itu sudah mulai punya kemampuan memahami dan mengenali emosinya sendiri Bu. Walaupun mungkin kita ngeliatnya ini masih kecil ya dia ya, masih 3 tahun, masih 4 tahun, 5 tahun, yang paling tingginya di tahapan itu fasenya 6 tahun, tapi mereka sudah bisa Bu, mulai mengenali emosinya. Contohnya emosi-emosi apa sih Bu yang mulai muncul pada saat anak usia 3 sampai 6 tahun? Contoh sudah mulai muncul perasaan bersalah. Gitu ya. Misalnya apa Bu? Contohnya apa Bu? Anak-anak ibu yang ibu alami ini misalnya dia muncul perasaan bersalah terhadap apa? Contohnya numpahin makanan atau minuman. Jadinya dia gimana Bu? Maaf ya tadi aku numpahin makanan gitu ya Bu ya. Kayak ada lagi Bu. Selain itu contohnya apa lagi? Kalau yang di rumah. Apa Bu? Oh, nggak sengaja rusak barang gitu ya. Pas lagi mainan tiba-tiba rusak, wah ada mama nih takut nih gitu kan ya, udah ada perasaan karena dia tahu barangnya rusak, ada muncul perasaan bersalah sama dia, dan itu wajar karena di tahap fase mereka sudah mulai namanya ada perasaan bersalah. Terus contohnya apa lagi Bu? Malu.
dia udah mulai mau nih Bu, kalau habis mandi nggak pakai baju ya, andukan, mah tolong dong itu anduk aku lupa ambil gitu kan ya. Padahal mungkin kita mikirnya ya masih kecil gitu kan ya, nggak apa-apa lah gitu kan ya. Tapi mereka sudah ada Bu perasaan malu tadi. Misalnya sama bapaknya gitu atau kakaknya yang laki-laki, walaupun misalnya tadi dia masih 3 tahun, 4 tahun, atau 5 sampai 6 tahun, tapi sudah muncul tuh yang namanya perasaan malu. Dan memang di fase itu sudah muncul ada perasaan malu tadi. Terus bangga, nah bangga ini contohnya misalnya di sekolah, mah pas pulang ke rumah misalnya gitu ya, mah tadi aku bisa jawab pertanyaan dari bu guru. Nah itu menunjukkan dia tuh ada rasa bangga, aku bisa loh, gitu ya. Aku akhirnya pulang duluan, gitu kan disuruh bu guru. Terus tadi kata bu guru tuh, aku hari ini pinter banget, gitu kan ya, karena aku bisa ngerjain ini, aku bisa ngerapin mainan, gitu kan ya. Nah itu adalah contoh dari perasaan bangga dan lain sebagainya ya, begitu kalau contoh di sekolah. Yang kedua, di sini mulai berkembang Bu pada anak-anak usia 3 tahun, semakin kompleks dengan bertambahnya usia. Jadi mulainya berkembang emosi itu memang di tahapan usia ini Bu, 3 sampai 6 tahun. Mulai dari 3 tahun itu sudah mulai berkembang emosi, tapi Ibu di sini tidak semata-mata tiba-tiba emosinya jadi semakin kompleks ya. Ketika dia semakin kompleks emosinya, artinya dia bisa ngerasain banyak emosi ketika bertambahnya usia semakin meningkat. Kalau masih 3 tahun, tadi masih 6 tahun, dia bertambahnya emosi atau berkembangnya emosi itu perlahan-lahan Bu. Jadi nggak selalu dia misalnya ini rasa apa ya? Dia kadang misalnya bingung nih karena mungkin sebelumnya belum pernah ngerasain itu gitu. Karena memang yang namanya perkembangan emosi itu berkembang secara bertahap. Kemudian dia juga di dalam usia ini mengalami kesulitan dalam mengenali bahwa mereka itu mengalami lebih dari satu emosi pada waktu yang sama. Misal Bu, kalau ibu-ibu kan bisa tuh yang ngerasain misalnya sedih, kecewa dalam waktu yang samaan, gitu kan ya. Udah bisa nih membedakan. Oh ini tuh perasaan sedih, selain sedih aku juga rasa kecewa sih aku diginiin, gitu ya. Tapi kalau anak-anak mereka belum bisa tuh Bu dalam satu waktu punya banyak emosi di dalam dirinya dia. Dia baru kenal tadi misalnya, aku marah, aku gak suka gitu kan ya. Atau aku sedih malah di sekolah tuh aku ditinggalin sama teman-teman, gak ada yang mau ngajak main aku. Emosinya cuma satu, sedih gitu ya. Dia belum bisa menggabungkan atau ada di dalamnya banyak emosi ketika di saat waktu yang bersamaan. Itu memang dalam fasenya masih seperti itu ya Bu ya. Gitu. Nah, berikutnya Bu, kalau tadi kita udah tahu nih Bu, tadi kan kalau di fase-fase itu mereka ngalamin itu ya Bu ya, 3-6 tahun. Terus gimana nih Bu kita mau memperkenalkan emosi pada anak? Ya, pertama di sini ada urutannya ya Bu. Jadi ini tuh berurutan atau bertahap. Yang pertama, perlu yang namanya kita namai emosinya. Anak-anak kadang suka bingung. Ini ngerasain apa ya? Tapi kok nggak enak, akhirnya dia kayak marah-marah sendiri gitu kan ya. Tiba-tiba dia nangis, tapi dia mungkin nggak ngerti nangis itu kenapa nih, sedih atau apa. Sehingga ibu-ibu di sini perlu memperkenalkan kepada anak-anak ibu nama-nama dari si emosi tadi. Apa yang dirasain, caranya gimana ibu tanya, kamu lagi ngerasain apa, nangis kenapa gitu kan ya, kamu sedih ya, marah atau apa gitu kan. Jadi dari situ nanti anak-anak tahu bahwa oh ini tuh aku lagi marah, namanya emosinya tuh marah gitu ya Bu. Jadi kita perlu ajak mereka untuk tadi menamai emosi yang dia rasakan. Yang kedua, kalau misalnya kita udah namai emosinya, itu kita bilang terimalah. Terimalah di sini adalah ajak mereka untuk tadi menerima emosi yang dialami. Misalnya Bu, anaknya lagi nangis-nangis, sedih gitu ya, lagi sedih banget tadi di sekolah tuh teman-temannya pada ngejauhin dia misalnya gitu kan ya. Di rumah tuh nangisnya sampai terseduh-seduh gitu kan ya. Ibunya sampai bingung, ya cuma gitu doang. Misalnya kita ngerasa gitu kalau anak dewasa ya. Tapi buat anak-anak, buatlah dia, ajaklah mereka untuk terima aja kalau lagi sedih, ya dirasakan sedihnya gitu ya. Oh iya berarti kamu lagi sedih ya. Gak apa-apa kok sedih, kalau mau nangis, nangis aja. Nah itu masuk ke ekspresikan tuh Bu. Kalau anaknya lagi sedih nangis,
jangan diminta untuk berhenti Bu, gitu ya. Kalau ibu nih lagi sedih, lagi nangis gitu kan ya, terus ada suruh mungkin suami ibu atau teman ibu, udah nggak usah nangis. Rasanya gimana sih Bu lagi nangis nih, disuruh berhenti, gimana Bu? Nyesek ya Bu ya, terus kayak orang belum kelar kok rasanya sakitnya gitu kan ya, sedihnya kok disuruh berhenti gitu kan ya. Jadi nggak apa-apa Bu, ekspresiin aja. Kalau lagi sedih, nangis nggak apa-apa loh, terutama buat anak-anak cowok ya Bu. Terkadang stigma yang muncul terutama di Indonesia dengan adanya stereotip bahwa laki-laki itu harus kuat, tidak boleh nangis, itu membuat anak-anak laki-laki tidak bisa mengekspresikan emosinya, sehingga pada saat dewasa dia tumbuh menjadi orang yang memendam emosinya, nggak bisa ngeluarin emosinya Bu. Padahal emosi itu perlu disalurkan Bu, gitu ya. Ketika ibu lagi sedih nih, dipendam sendiri, nggak mau misalnya nangis, ya aku kuat, aku bisa gitu ya. Padahal mungkin kayaknya aku butuh bantuan nih, gitu kan ya. Aku butuh teman cerita nih, gitu kan ya. Nah itu perlu dilatih dari kecil Bu, untuk bisa mengekspresikan emosinya. Jadi nggak apa-apa Bu, kalau misalnya anaknya lagi nangis, kelarin dulu aja nangisnya sampai kelar. Kalau udah tenang, baru diajak ngomong anaknya, gitu ya Bu ya. Kemudian habis itu nomor 4, kalau udah dia mengekspresikan, kita perlu kendalikan emosinya sehingga tidak berlebihan. Catatannya adalah ketika kita tadi mengajak dia mengekspresikan, tapi perlu kita ingat, kita harus kendalikan. Marah-marah nih Bu, marah-marahnya jangan sampai misalnya rusak barang gitu kan ya, banting ini terpecah gitu kan ya, sampai dia misalnya ngelakuin apa, itu kan perlu kita kendalikan. Nah itu tugas ibu-ibu semua nih sebagai orang tua yang perlu melakukan kendali ini Bu. Anak-anak belum ngerti Bu, gitu ya, belum ngerti misalnya kalau marah melempar barang itu boleh apa enggak. Nah tugas ibu untuk bisa ngasih tahu anak-anaknya bahwa marah nggak apa-apa loh, ya nggak apa-apa, diluapin aja marahnya, tapi tidak boleh tadi lempar barang, merusak barang gitu kan ya, atau mungkin misalnya teriak-teriak ke orang tuanya yang ngomong kasar gitu ya, itu perlu ibu juga kendalikan, gitu ya Bu ya, supaya tadi tidak jadi berlebihan seperti itu. Nah ini ada catatan buat ibu-ibu semua gitu ya. Tadi kan kita mencoba untuk memperkenalkan emosi kepada anak-anak ya Bu ya. Tapi catatan yang penting adalah orang tua tidak dapat memperkenalkan emosi pada anak jika orang tua tidak mampu mengenali, menerima, mengekspresikan, dan mengendalikan emosinya sendiri. Kira-kira maksudnya gimana nih Bu, yang kalau yang ibu pahami dari kalimat ini? Boleh mungkin ada yang mau ngasih pendapatnya atau yang ditangkap dari kalimat ini tuh apa Bu? Kita interaksi aja ya Bu ya, jadi biar kita dua arah, biar santai juga, jadi nggak hanya saya aja nih. Boleh Bu, kira-kira apa Bu? Ya Bu, coba aja coba. Kira-kira aja dicoba. Salah apa-apa. Nggak ini kok Bu, nggak dikurangin lagi ya Bu anaknya. Kalau kita nggak bisa menjalani emosi kita sendiri, Oke, dengan ibu siapa namanya? Mama Kezia. Oke, nama aslinya? Bu Puspita. Oke, terima kasih Bu Puspita. Mungkin yang lain ada punya pendapat berbeda atau sama? Sama semua kayaknya, udah mau dikasih mic udah bilang sama gitu ya. Oke, terima kasih Bu Puspita, Mama Kezia. Betul ya Bu, jadi gimana kita bisa memperkenalkan emosi sama anak kalau kita sendirinya belum bisa kenal emosi kita? Kita sendiri nggak bisa mengekspresikan emosi, nggak bisa mengendalikan emosi Bu. Karena kenapa? Anak-anak itu meniru kan ya Bu ya, ngelihat kan orang tuanya, orang mamah juga kalau marah-marah suka teriak-teriak, ya aku juga teriak-teriak gitu ya. Orang mamah kalau lagi sedih juga begitu misalnya gitu kan ya. Atau jadi bagaimana kita bisa mengenalin anak-anak kalau diri kita sendiri gitu ya. Baik ibu, ini saya ngomongnya nggak cuma ke ibu sebenarnya ya, tapi ke orang tua. Artinya dua-duanya nih Bu, bapak sama ibu gitu ya. Mungkin nanti ibu bisa sharing ke suaminya gitu kan ya, karena orang tua di sini adalah dua orang loh Bu, bukan tugas ibu doang ya. Jadi perlu juga didiskusikan kepada suami ya, kepada bapaknya, bahwa
bukan tugas ibu doang nih untuk bisa kenalin emosi kepada anak-anak, tapi bapak juga punya peran penting loh bu untuk bisa ke anak-anak, gitu ya. Jadi tadi nih, gimana kita bisa mengenalkan ke anak-anak emosi? Ibunya dulu, ya. Kalau ibunya nggak happy, ya, apalagi misalnya di rumah lagi banyak kerjaan, kalau lagi pusing mikirin apa, anaknya teriak-teriak, yang terjadi biasanya gimana bu? Kalau di rumah begitu, bu? Ribut ya, anaknya teriak, ibunya teriak, nanti anaknya keluar main ke rumah, luar rumah gitu kan, akhirnya ya udah gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena kita sendiri belum bisa ngendalin emosi kita. Gampang apa susah sih bu ngendalin emosi? Susah ya bu, susah aja tuh susah banget bu, susah banget. Bener bu, gitu kan ya. Berarti sama semua ya Bu ya, sepakat ya, susah banget gitu kan untuk kendaliin emosi, benar. Apalagi ketika diri kitanya belum kelar nih emosinya, tapi mau kendaliin emosi anak, mau kendaliin emosi anak. Nah, yang pertama teman-teman ibu-ibu perlu ingat adalah, oke, ini anaknya lagi marah, lagi tantrum misalnya gitu ya, atau mungkin lagi ngerasain emosi apa, kita perlu sadar diri dulu nih Bu. Oke, tunggu dulu nih. Mungkin kita lagi stres, lagi emosi. Kita perlu jeda dulu nih ke diri kita supaya bisa pada saat ngadepin anak kita, bener-bener tentang diri kita udah tenang, bukan kitanya lagi emosi. Gitu ya, supaya nanti nyampe ke anaknya juga bisa lebih baik, gitu kan, bisa diterima. Nah, ibu pernah dengar namanya kecerdasan emosi? Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang mungkin baru dengar, atau kalau yang istilah bahasa Inggrisnya gitu ya Bu ya, atau istilah aslinya tuh emotional question Bu. Kan ada spiritual question, emotional question, intelligent question gitu kan. Nah, ini kita melihat kepada emotional questionnya atau kecerdasan emosi. Kalau dari teori namanya, dari tokonya Salovey dan Meyer di sini, beliau bilang bahwa yang namanya kecerdasan emosi itu, orang yang cerdas emosinya tuh yang kayak gimana ya Bu? Yang pertama, dia itu bisa mengenali emosinya sendiri. Tadi ibu tahu nih, oke, saya lagi sedih, saya lagi marah, saya lagi kecewa. Artinya ibu udah bisa mengenali emosi sendiri, gitu ya. Ibu udah kenal nih emosi apa yang lagi ibu rasain. Yang kedua, ibu bisa mengelola emosi bu. Lagi sedih nih, gitu kan ya nggak apa-apa, gitu kan ya, dirasain dulu sedihnya. Nangis juga nggak apa-apa gitu kan, tapi tadi jangan sampai berlarut-larut ya emosinya. Ya ibu tahu kapan harus oke, udah selesai nih emosinya, udah kelar gitu kan, udah reda emosinya. Nah itu juga perlu kemampuan tadi mengelola emosi. Yang ketiga itu adalah memotivasi diri sendiri. Nah, ketika ibu punya kecerdasan emosi, ibu tadi sudah sampai di mengelola emosi, ibu jadi bisa memotivasi diri sendiri. Misal, oke, kemarin tuh saya lagi kecewa. Untuk berikutnya saya harus ngelakuin apa ya untuk bisa memperbaiki ini biar nggak kecewa lagi, misalnya gitu ya. Ibu bisa memotivasi diri ibu sendiri, ya, karena ibu udah sadar bahwa memang kecewanya nggak enak loh rasanya. Saya nggak mau gini lagi loh. Apa yang perlu saya lakukan? Begitupun sama anak bu, gitu kan ya. Jadi ini ibu perlu tahu dulu. Nanti ibu bisa mengaplikasikan atau menularkan ke anak-anak ibu gitu, untuk bisa tadi punya cerdas secara emosi. Sebentar ya bu, ini ada agak kendala, kayak kendor ya bu. Anak-anak ibu paling besar umur berapa bu? Ada yang udah SMP, SMA, atau semua masih SD, TK? SD, SMA, oke. Kuliah udah dari kuliah? Oh udah kuliah, oke bu. Paling kecil? PAUD, 4 tahun, oke. Terus di sini laki-laki perempuan banyaknya anak-anaknya? Laki-laki, perempuan, laki perempuan, campur ya bu ya, oke. Random, oke. Jadi udah punya laki-laki, udah punya perempuan gitu ya bu. Beda nggak bu? Beda rasanya punya anak laki perempuan. Beda. Gimana bu bedanya kalau secara emosi? Anak laki gimana, kalau perempuan gimana bu? Oh anak laki nggak bisa diam. Kalau anak cewek? Lebih perasa, oke. Kelihatan ya bu ya, karena memang secara Allah menciptakan manusia itu lebih perasa ya bu ya, gitu, dibandingkan laki-laki yang dengan logika. Tapi bukan berarti loh bu laki-laki itu nggak punya perasaan. Betul ya bapak ya?
ada perasaan gitu ya Wak, gitu kan, sama laki di belakang gitu kan ya. Jadi laki-laki pun sebenarnya punya emosi Bu, gitu kan ya, mau itu suami ibu, mau itu anak ibu yang laki-laki. Jadi jangan disangka mereka diem-diem aja tidak merasakan sesuatu ya Bu ya, karena dia tidak ungkapkan aja, padahal dia merasakan emosi itu, gitu ya Bu ya. Jadi baik laki-laki perempuan semuanya punya emosi, tapi terkadang kita punya anggapan bahwa memang perempuan yang memiliki lebih perasaannya atau emosinya. Gitu. Belum saya. Nah ini kita latihan emosi nih Bu. Alhamdulillah sudah muncul lagi. Oke, tadi terakhir kita sampai memotivasi diri sendiri ya Bu. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, mengenali emosi orang lain. Nah, ketika nomor 1 sampai nomor 3 udah bisa nih Bu, Ibu udah bisa kenal diri sendiri, udah tahu. Kemudian Ibu akan kepada orang lain, mengenali emosi orang lain. Contohnya apa Bu? Contohnya ketika Ibu muncul perasaan empati sama orang lain. Misal nih, ibu lagi sama temen ibu, lagi ngumpul, lagi ngobrol, itu kan cerita tentang anaknya, cerita ini. Terus temen ibu tuh pas lagi ngobrol, kok aku ngerasanya kayaknya temen aku ini pas lagi cerita kayaknya sedih ya, ceritanya sedih, terus dia kayak mau nangis. Berarti ibu sudah mulai bisa mengenali emosi orang lain Bu. Ada empati yang ibu rasakan. Kalau empati itu adalah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Gitu ya Bu. Jadi ibu-ibu sudah mulai tadi punya mengenali emosi orang lain. Tadi itu yang ke masih ada Bu sebelum Ibu. Yang kelima itu adalah membina hubungan. Ketika orang itu punya kecerdasan emosi yang baik, dia akan bisa membina hubungan dengan orang lain. Komunikasinya jadi menyenangkan, komunikasinya jadi enak, gitu kan ya, enggak yang misalnya marah-marah mulu atau mungkin yang baperan misalnya gitu ya. Jadi hubungannya tuh baik dengan orang lain, sehingga dia punya menjaga dan membina hubungan dengan orang lain tuh dengan baik. Boleh lanjut? Nah selanjutnya Bu, di sini ada mengelola emosi. Tadi kita udah kenal, kemudian kita udah tahu ada kecerdasan emosi, di dalamnya tadi ada mengelola. Kemudian bagaimana sih Bu untuk bisa mengelola emosi? Kalau dari istilah lainnya, dari mengelola emosi itu ada namanya regulasi emosi Bu. Apa sih regulasi emosi atau mengelola emosi? Kemampuan seseorang atau anak mengelola emosi yang sedang dirasakan. Jadi ketika dia udah kenal, dia perlu mengelola emosinya nih Bu. Dia punya kemampuan untuk mengelola emosi yang dia rasain. Aku lagi sedih nih Mak, aku lagi marah. Gimana ya, maksudnya supaya nanti anak ini tidak menjadi tindakannya berlebihan. Tadi marah-marahnya sambil banting-banting barang gitu kan ya Bu, atau mungkin nanti sampai dia guling-guling gitu ya Bu ya. Nah bagaimana dia bisa mengelola emosinya tadi? Gak apa-apa, dirasain aja, lagi sedih gak apa-apa nangis, lagi marah gak apa-apa marah, tapi tetap ibu pantau jangan sampai membahayakan diri anak ibu gitu ya. Nah ini ada beberapa mungkin tips-tips ya Bu ya, saya ambil dari buku, namanya dari buku Sumarto, bagaimana mengelola emosi anak. Mungkin ini juga berlaku juga buat ibu, nggak apa-apa gitu, buat orang dewasa juga bisa dipraktekkan. Pertama, kita perlu pernapasan dalam. Artinya apa? Kita perlu atur napas kita Bu. Kalau lagi marah kan kadang napasnya cepet ya Bu ya, ngos-ngosan, kok capek ya? Oh iya soalnya habis marah-marah nih, atau habis ngerasain emosi apa? Karena ketika kita bisa mengatur nafas dengan dalam, kemudian kita bisa jaga nafas kita akan menjadi lebih rileks lagi nanti. Kemudian olahraga Bu. Nah mungkin ini berat nih buat saya sendiri juga ya Bu ya. Olahraga, untuk mau mulai olahraga itu kayaknya kok berat banget ya gitu. Padahal ketika kita sudah mulai mau olahraga, minimal jalan kaki aja Bu. Jalan kaki tuh misalnya kita jangan mikir, waduh saya harus olahraga. Tapi misalnya kita bisa awalnya mulai dulu mindset kita, misalnya kalau jalan kaki oke, nanti sekalian deh jalan kaki mau kemana, mau beli apa sama anak. Jalan kakinya dapat, ngobrol sama anaknya dapat, yang mau dibeli dapat nih Bu. Gitu ya. Padahal di situ ada jalan kaki di mana ada olahraganya. Nah, mulai dari situ dulu tuh Bu. Ya, dimulai nanti akhirnya jadi sebuah pembiasaan atau kebiasaan.
Nanti mau coba olahraga yang lain, kalau yang sekarang kan lagi ngetren apa Bu? Konfit ya Bu ya? Konfit, terus ada yang Zumba mungkin, nah itu apa aja Bu? Ya yang paling mudah tadi misalnya jalan kaki, nggak ngeluarin uang gitu ya Bu ya. Terus nanti ya nggak terlalu yang ngos-ngosan mungkin, tapi berasa capek, tapi dia punya dampak yang cukup besar. Salah satunya adalah kepada emosi kita Bu. Kenapa? Karena pada saat kita olahraga, tubuh kita bergerak, semua organ tubuh kita juga berfungsi dan bekerja gitu ya Bu ya. Ada mengeluarkan hormon endorfin di mana bisa meningkatkan kebahagiaan kita Bu, kesenangan kita. Kalau ibu-ibu rasa ini, kalau misalnya ibu coba nanti habis olahraga gitu ya, biasanya tuh bikin cepat ngantuk dan tidurnya lebih lelap. Karena memang tubuhnya jadi rileks dan rasanya tuh kayak seger gitu, fresh gitu Bu. Karena tadi emosinya juga akhirnya kerilis lewat olahraga tadi. Kemudian tidur yang cukup. Nah Bu nih, ketika anak-anak ibu tidurnya kurang, biasanya bikin marah-marah tuh. Kayak, ini anak kenapa ya gitu, kayaknya tadi udah makan, udah ini, tapi kok marah bisa. Jadi coba dicek deh, malam-malam tidurnya cukup nggak Bu? Kita aja orang dewasa kalau tidurnya nggak cukup, bisa uring-uringan ya Bu ya. Aduh ini sedikit ada apa, bikin emosi gitu kan ya. Ada mungkin masalah sedikit kecil, tapi kitanya jadi emosi karena apa? Ternyata pas dicek tidurnya kurang Bu, tidur malamnya ya Bu ya. Pas tidur malamnya ternyata nggak cukup, maka dipastikan anak-anak juga tadi tidurnya cukup Bu, supaya tadi emosinya juga bisa dikelola dengan baik. Kemudian di sini meditasi dan relaksasi. Mungkin kalau orang dewasa meditasi kayak yoga gitu ya Bu, padahal yang sederhananya itu adalah misalnya kita duduk aja gitu ya, duduk, terus tadi atur nafas, artinya kita jadi fokus ke yang tadi atur nafas tadi Bu, relax, gitu, atau relaksasi tadi, gitu ya. Kemudian mengidentifikasi emosi, nah ini Bu, coba deh ditanya, kamu lagi kenapa, lagi ngerasain apa yang dirasain. Kadang anak-anak ditanyain gitu tuh dia jadi mulai mau cerita misalnya gitu kan ya, mulai mau mengungkapkan, ya diidentifikasi, oh iya kamu marah ya, kamu sedih ya, kenapa, tadi di sekolah ada yang jahilin, tadi di sekolah ada yang bikin sebel, siapa misalnya gitu kan ya, diapain. Nah itu ibu-ibu bantu untuk anak-anak bisa mengidentifikasi emosinya Bu. Jadi nggak cuma misalnya nih pas pulang anaknya pulang rumah nih langsung buka pintu, langsung taruh tas gitu ya, terus nanti dia udah ngomel-ngomel aja gitu kan ya. Nanti kita bingung kan, ini kenapa ya? Coba deh ajak tadi ngobrol dulu Bu, ajak ngobrol tapi perhatikan juga nih Bu nada bicara ibu gitu kan ya. Tadi kontrol diri dulu nih Bu, sadari dulu gitu kan ya. Ada ngomongnya pelan-pelan gitu kan ya, atau mungkin dia lagi lapar kali ya gitu kan. Nah itu perlu coba kita identifikasi emosinya. Dan terakhir kita berbicara dengan seseorang tadi, perlu orang lain nih Bu untuk bisa mengelola emosi. Kalau orang dewasa kan bisa kita curhat ya Bu. Nah anak-anak, jadilah anak-anak ibu tidak tempat curhatnya orang tuanya. Dia bisa terbuka sama orang tuanya sendiri untuk bisa mengungkapkan emosinya. Ketika dia tidak bisa tadi berbicara tentang emosinya, akhirnya nanti emosinya kan kependam sendiri tuh Bu, tidak tersalurkan. Nanti akan tersalurkannya ke hal-hal yang mungkin tadi ya, kalau masih baik sih nggak apa-apa, misalnya dia nanti jadi main keluar capek kan udah teriris tuh gitu. Tapi kalau yang malah dia jadi isengin temennya, dia jadi banding-banding barang, kan tuh jadinya nggak baik ya dia. Jadi perlu juga tadi anak-anak itu diajak ngobrol tuh, ya diajak ngobrol, ngomong, karena dia butuh loh untuk dia teman cerita, gitu ya Bu ya, seperti itu. Kemudian Bu, gimana ya caranya ibu-ibu sekalian, ibu bapak, setiap orang tua pada saat anak itu menunjukkan emosi, tadi lagi marah, lagi sedih, lagi kecewa, lagi sebel gitu kan, terus kita harus gimana nih Bu menghadapi mereka gitu ya. Nah di sini ada sebuah kayak lingkaran-lingkaran yang mereka saling berkesinambungan ya Bu ya. Pertama nih, yang pertama dari yang tengah-tengah tuh Bu, dari yang warna pink. Orang tua itu dapat mengendalikan pikiran tadi Bu. Ibu sadari dulu nih diri ibu itu ya, bahwa oke, saya lagi mau hadepin anak saya nih yang lagi marah nih. Saya perlu kendaliin pikiran saya dulu nih, tenangin diri dulu nih. Paling atas tuh sabar,
Ya, sabar susah apa enggak sih Bu? Susah ya Bu ya, tadi aja ngendaliin emosi susah banget kata gitu kan ya. Nah, di sini ibu-ibu perlu tadi pertama sadar dulu, kendaliin pikiran ibu ya. Ibunya lagi mau ngomong sama anak ibu, bukan lagi mau ngomong sama lawan ibu nih atau musuh ibu gitu ya Bu ya. Pikirannya dikendalikan ya. Ibu sadarin dulu tadi emosi ibu juga ya, tenangin diri, sabar ya. Kemudian habis itu bersedia mendengarkan Bu, dengerin dulu Bu gitu ya. Jangan kita yang banyak ngomong dulu gitu Bu, tapi dengerin dulu kamu kenapa, dengerin dia sampai habis ceritanya Bu. Jangan sampai belum habis nih, ya kamu sih gini gitu kan ya, lagian kamu gini, udah dipotong duluan tuh Bu. Nanti efeknya ketika kita memotong pembicaraan itu, anak jadi berhenti gak mau ngomong lagi atau akhirnya jadi lupa. Udah deh, aku gak mau ngomong sama mama kalau aku cerita malah aku dimarahin gitu kan. Aku kalau cerita malah aku yang disalahin gitu kan, padahal kan bukan salah aku gitu kan ya. Tadi Bu, akhirnya anak gak mau cerita lagi sama ibu. Padahal mereka tuh butuh didengerin loh Bu. Kayak ibu-ibu aja nih Bu, lagi sebel ya Bu ya. Pengennya kan didengerin sama suami ya Bu ya. Aku pengen cerita nih tadi gini-gini. Nah, anak juga gitu Bu. Nah, ibu sebagai tempat dan bapaknya untuk bisa ngedengerin anaknya. Cerita anaknya kenapa, apa yang dia rasain, apa yang dia alami, sampai dia kelar ceritanya Bu. Mungkin kadang kayak ini kemarin udah cerita begini deh, atau kok ceritanya begini terus ya, nggak apa-apa Bu, dengerin aja gitu kan ya. Kita bisa mendengarkan apa yang diceritakan. Baru kita bisa ngomongin. Ketika dia udah ngomong nih, kita udah bicara, kita baru aja ngomong, oh tadi kamu tuh marah ke anak begini ya. Mungkin nanti besoknya begini aja kali ya, atau mungkin nanti, nah baru bisa tuh nanti kita ajak ngomong gitu. Jadi kita dengerin dulu, habis dengerin baru kita bicarakan, gitu kan ya Bu. Sampai akhirnya nanti akan menimbulkan dampak atau berakibat pada anak itu berani mengungkapkan diri tuh yang sebelah kanan ya Bu ya, yang warna hijau. Ibu mau ngedengerin, pertama ibu sabar dulu, ibu dengerin, ibu omongin. Nanti anak akan dilatih, akan merasa bahwa kalau ada apa-apa lagi aku cerita sama mama aja, soalnya mama mau ngedengerin aku, gitu ya. Jadi nanti akan berdampak, anak itu bisa mengungkapkan dirinya dia. Mau itu emosinya, mau itu mungkin dia punya masalah, mau itu mungkin dia punya ide. Aku kayaknya minggu depan ke sekolah mau pakai baju kayak gini deh. Aku pengen misalnya punya alat ini deh, itu kan ide ya. Nah nanti ketika sudah bisa tadi ibu menyikapi anak-anak seperti itu, anak-anak akan terbuka sama ibu. Gak cuma emosinya aja, tapi juga apa yang dia pikirin, apa yang dia rasain, apa yang sedang dialami. Begitu ya Bu. Jadi akan ada keterbukaan antara anak sama ibu pada saat ibu bisa tadi menyikapinya seperti itu. Lanjut Bu. Nah ini udah slide terakhir nih Bu. Jadi ada catatan penting juga buat ibu-ibu semuanya dan sebenarnya buat bapak-bapaknya ya. Bagaimana tadi kita sebenarnya mengenali dan mengelola emosi pada anak. Catatan pertama yang penting itu adalah ibu-ibu semua, bapak-bapak gitu ya, kedua orang tua itu perlu punya kemampuan mendengarkan curahan hati anak-anak tanpa buru-buru mau memberi nasihat Bu. Ini menurut dari ada psikolog namanya Devi Sani ya. Beliau bilang 2 poin penting ini perlu loh Bu untuk diterapkan kepada anak-anak. Jadi pada saat anak-anak itu cerita, ibu dengerin dulu. Jangan langsung kasih nasihat, kamu besok harus begini, harusnya kamu tuh begini. Padahal belum kelar tuh ceritanya. Dengerin aja dulu kelar. Tadi ya sabar Bu, sabar didengar ngomong apa, dengerin dulu gitu kan ya. Walaupun mungkin ceritanya diulang-ulang, walaupun ceritanya mungkin begitu terus ceritanya ya, atau sama terus nggak apa-apa Bu, dengerin. Karena tadi sebenarnya kita butuh didengarkan. Begitupun orang dewasa, anak kecil pun juga sama, perlu didengarkan apapun yang dia rasain. Yang kedua yang penting adalah penerimaan orang tua bahwa anak itu adalah manusia biasa yang punya sisi positif dan negatif. Gak ada yang sempurna kan ya Bu ya, manusia ya Bu ya. Kita aja orang dewasa masih ada kurangnya kan ya Bu ya, apalagi masih anak-anak. Jadi kalau anak-anak yang ngelakuin kesalahan, anak-anak yang ngerasa emosinya mungkin masih banyak negatifnya tadi ya Bu, gak apa-apa Bu. Karena mereka ya manusia yang tadi punya sisi positif, negatif. Gak melulu loh mereka ngerasain negatifnya, ada positifnya juga ya Bu ya. Nah, terkadang kita itu lebih fokus ke hal-hal negatif nih. Padahal
banyak banget hal positif yang bisa kita lihat dari anak kita, Bu. Karena kenapa? Karena memang dikatakan hal negatif itu lebih mudah diingat atau menempel ketika dialami sama kita, mau peristiwa, mau emosi atau apapun dibandingkan hal negatif positif. Sehingga hal positif yang kita punya atau yang punya orang lain atau punya anak-anak gak kelihatan lagi tuh Bu sama kita. Padahal ada nggak Bu? Ada kan ya Bu? Misalnya, nih anaknya kok gampang marah gitu atau gampang sedih atau apa, tapi dia punya kelebihan lain loh Bu. Positifnya apa? Dia rajin sekolah, kalau mau sekolah semangat gitu kan ya. Nanti kalau misalnya makannya juga mau nih makan apa aja, itu kan positifnya Bu. Kalau kita bukan masuk membandingkan sama orang lain ya Bu, kalau orang lain misalnya, oh iya tuh ada anaknya yang kalau harus ke sekolah mesti digerabak-gerubukin dulu untuk kemudian dia, tapi anak saya enggak nih alhamdulillah. Jadi kita perlu pahami bahwa kita terima dulu Bu, anak kita ini punya sisi positif, punya sisi negatif. Bagaimana kita bisa menerima mereka, gitu ya. Apalagi ini adalah buah hati Bapak dan Ibu sekalian. Begitu ya Bu ya. Oke, sudah selesai nih Bu materinya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan tadi yang terpenting adalah mulai dari ibu-ibu dulu semua nih, gitu kan ya. Dari mungkin bapak-bapaknya juga nanti bisa dikomunikasikan ke suaminya atau orang dewasa di rumahnya, itu juga bisa membantu bagaimana tadi kepada anak-anaknya, gitu ya Bu ya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal yang berkenan, yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.